Selamat siang, perkenalkan nama saya Anita Gowasa, NIM 85609429. Semester 7, mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan mau menjelaskan atau membaca tentang penjelasan tugas 3 dari 1 sampai nomor 4. Yang pertama tentang pilar. Dalam konteks pendidikan, kata pilar diartikan sebagai tiang penguat fondasi atau dasar yang menopang seluruh struktur bangunan pendidikan. Kaitannya dengan pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia, K.I. Hajar Dewantara atau KHD, pilar pendidikan bukan sekedar teori barat, melainkan falsafah hidup dan panduan praktis bagi pendidik di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai pilar-pilar tersebut, yaitu 1. Ada semboyan sistem AMO atau pilar praktik pendidikan, yang mana pilar operasional bagaimana seorang guru atau teladan bersikap di depan, di tengah, dan di belakang murid. 3 pilar ini saling menguatkan untuk membentuk karakter peserta didik. Makna pilar ini menempatkan pendidik sebagai contoh utama. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu atau transfer of knowledge, melainkan transfer nilai dan karakter. Guru harus menjadi tiang moral bagi muridnya. 2. Asas Trikon atau pilar pengembangan sistem pendidikan, yaitu membangun sistem pendidikan yang dinamis namun tetap berakar pada budaya bangsa. K.I. Hajar Dewantara merumuskan asas Trikon. Ini adalah pilar yang menjaga agar pendidikan Indonesia tidak goyah diterpa arus globalisasi. 2. Filosofi pendidikan K.I. Hajar Dewantara atau KHD bukan sekedar slogan, melainkan sebuah sistem utuh yang menempatkan anak sebagai pusat dari seluruh proses belajar. Untuk memahami bagaimana semboyan 3 sila atau Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun yang sering kita kenal sebagai asas Trikon atau continue, convergent, konsentris, serta konsep pendidikan yang menuntut kodrat alam dan kodrat zaman. Uraian bagaimana prinsip dasar tersebut berjalan kelindan dengan pilar-pilar pendidikan, yaitu 1. Ingar Sosung Tulodo atau di depan memberikan teladan. Memiliki prinsip yang menekankan bahwa seorang pendidik atau orang tua harus menjadi contoh hidup bagi muridnya, baik dalam aspek moral, intelektual, dan spiritual. 2. Ing Madya Mangun Karso atau di tengah membangun semangat atau kemauan. Saat berada di antara murid, pendidik bertindak sebagai fasilitator, teman diskusi, dan motivator yang membangkitkan karsa atau kemauan dan kreativitas anak. Di sana ada 3, yaitu Uri Handayani atau di belakang memberi dorongan, yang mana ketika murid sudah mulai mandiri dan pendidik harus mampu merelakan mereka berjalan sendiri sambil terus mengamati dan memberikan dorongan moral serta arahan dari belakang agar anak tidak salah arah. 3. Fenomena pendidikan kontemporer seperti pembelajaran daring, literasi digital, pergeseran karakter, dan peran guru. Guru bukan sekedar masalah teknis, melainkan masalah mendasar bagi perkembangan ilmu dan kemanusiaan. A. Pembelajaran daring atau perspektif ontologi. Kemudian di sana ada literasi digital yang perspektif epistemologi. Ada karakter peserta didik yang mana aksiologi adalah tentang nilai moral dan etika kegunaan ilmu atau budi pekerti. Kemudian peran guru. Pengembangan keilmuan harus berdasarkan asas Trikon. Peran guru di era digital bertransformasi berdasarkan asas ini, yaitu guru harus terus belajar atau long life learner, meningkatkan kompetensi digitalnya secara berkesinambungan agar tetap relevan dengan kodrat zaman murid. Kemudian, guru menyaring teknologi tersebut agar proses pemanfaatannya tidak mencabut identitas kultural dan karakter asli peserta didik sebagai bangsa Indonesia. 4. Meninjau singkarut pendidikan nasional saat ini, mulai dari krisis karakter atau perundangan siber dan degradasi moral, komersialisasi pendidikan hingga orientasi belajar yang sekedar mengejar angka pencapaian administratif. Filosofi K.I. Hajar Dewantara melalui lensa filsafat ilmu bukan lagi sekedar alternatif, melainkan sebuah jalan keluar. Berikut refleksi singkat bagaimana 3 pilar filsafat ilmu menjawab persoalan nyata tersebut. 1. Krisis identitas dan pragmatisme belajar ontologi. 2. Banjir informasi dan ketimpangan mutu atau perspektif epistemologi. Krisis moral, perundungan, dan kekerasan fisik seksual. Aksiologi adalah tentang etika dan nilai moral keilmuan. Keberhasilan pendidikan tidak boleh lagi diukur hanya lewat angka-angka kognitif di atas kertas rapor, melainkan pada kematangan emosional, empati, dan perilaku peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.
Demikian jawaban atau penjelasan dari tugas 3 saya. Terima kasih dan selamat siang.